Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan saya sampaikan materi kali ini, yaitu reksadana. Jadi reksadana adalah wadah dan pola pengelolaan dana atau modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di pasar modal dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Dana ini kemudian dikelola oleh manajer investasi. Kemudian manajer investasi akan menginvestasikan ke dalam portofolio investasi, baik berupa saham, obligasi, pasar uang, ataupun efek sekuritis. Dari definisi tersebut, ada 3 unsur penting dalam pengertian reksadana. Yang pertama, adanya kumpulan dana masyarakat, baik individu maupun institusi. Yang kedua, investasi bersama dalam bentuk suatu portofolio efek yang telah terdiversifikasi. Dan yang ketiga, manajer investasi dipercaya sebagai pengelola dana milik masyarakat investor. Adapun strategi memilih reksadana. Yang pertama adalah cara investasi reksadana. Yang pertama, tentukan reksadana yang sesuai dengan profil risiko Anda. Kemudian yang kedua, langkah ini memilih produk reksadana sesuai dengan pilihan jenis reksadana Anda. Yang ketiga, selanjutnya Anda bisa mencari informasi lebih lanjut mengenai reksadana tersebut di internet dan menghubungi pihak yang menjual reksadana tersebut. Yang keempat, setelah menentukan akan berinvestasi di produk reksadana yang mana, Anda dapat penghasilan mulai membelinya. Adapun jenis-jenis reksadana di Indonesia. Yang pertama adalah reksadana pasar uang. Reksadana jenis ini adalah reksadana dengan risiko yang paling rendah. Reksadana ini menginvestasikan sebagian besar dananya ke dalam produk-produk investasi yang memberikan pendapatan tetap seperti tabungan, deposito, SBI, dan sebagian kecil ditempatkan ke dalam obligasi atau surat utang jangka pendek. Yang kedua, tingkat potensi risiko reksadana ini termasuk kategori menengah cenderung konservatif, sesuai untuk dana yang Anda yang mengharapkan pendapatan tetap yang cukup stabil dari investasinya dan tidak terlalu fluktuatif. Kemudian reksadana ini yang kedua, reksadana campuran. Reksadana ini akan menginvestasikan uang investornya ke dalam saham dan instrumen pendapatan tetap masing-masing dengan komposisi alokasi investasi kurang lebih sama, yaitu 50-50%. Yang keempat, reksadana saham. Reksadana saham menginvestasikan 80-90% dananya pada saham perusahaan publik yang diperdagangkan di pasar modal. Reksadana saham adalah jenis reksadana yang paling diminati masyarakat karena returnnya yang paling tinggi dibanding reksadana lainnya. Kemudian reksadana terproteksi, yaitu reksadana ini memiliki karakter mirip dengan deposito. Reksadana ini memiliki masa jatuh tempo
membagikan keuntungan atau dividen secara periodik dan pada umumnya memiliki nilai pokok investasi pada saat jatuh tempo. Manfaat berinvestasi reksadana. Yang pertama adalah kemudahan untuk berinvestasi. Yang kedua, dikelola oleh manajemen yang profesional. Yang ketiga, diversifikasi investasi. Yang keempat, likuiditasnya tinggi. Yang kelima, hasil investasi menarik. Yang keenam, transparansi informasi. Yang ketujuh, keamanan dana nasabah. Kemudian, risiko investasi reksadana. Yang pertama adalah penurunan nilai aktiva bersih atau NAB, yaitu kinerja bursa saham yang memburuk. Kemudian kinerja emiten yang memburuk, kemudian situasi politik dan ekonomi yang tidak menentu. Kemudian perubahan harga efek ekuitas dan efek lainnya. Kemudian biaya yang dikenakan setiap kali pemodal dalam melakukan pembelian dan penjualan. Adapun risiko likuiditas. Risiko likuiditas ini bisa saja terjadi apabila penjualan kembali unit penyertaan secara bersamaan dalam jumlah yang besar dan memiliki alokasi dana likuid, maka manajer investasi perlu menjual beberapa instrumen investasi dalam portofolionya. Kemudian yang ketiga, adanya perubahan ekonomi dan politik serta peraturan perpajakan. Perubahan ekonomi dan politik bisa mempengaruhi kondisi pasar modal yang dapat menimbulkan gejolak perubahan harga pasar dari instrumen investasi yang dimiliki dalam portofolio reksadana. Saat ini hasil investasi reksadana bukan merupakan objek pajak. Kemudian risiko pasar dan globalisasi. Menurunnya kinerja pasar menyebabkan perubahan kondisi pasar terjadi secara perlahan atau cepat baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Perubahan yang terjadi di dalam negeri diakibatkan oleh rendahnya jumlah investor dan keadaan ekonomi yang kurang stabil sehingga banyak investor yang menjual saham. Sementara perubahan yang terjadi di luar negeri diakibatkan oleh menurunnya harga saham dan memberikan dampak terhadap pasar modal di dalam negeri. Adapun lembaga yang terkait dengan reksadana, yang pertama adalah manajer investasi, yaitu pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek bagi nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk kelompok nasabah. Yang kedua, bank kustodian adalah lembaga yang menyimpan dan mengadministrasikan kekayaan reksadana. Yang ketiga, lembaga profesi yang terkait lainnya, yaitu Bapepam, kalau sekarang OJK. Antara lain akuntan publik, konsultan hukum, kemudian notaris. Sekarang hak-hak yang investor reksadana. Yang pertama adalah hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi. Yang kedua, hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh unit penyertaan. Yang ketiga, hak untuk mendapat surat konfirmasi kepemilikan unit penyertaan. Yang keempat,
hak untuk memperoleh informasi mengenai nilai aktiva bersih setiap harinya, hak untuk memperoleh laporan-laporan reksadana, hak atas hasil likuidasi secara proporsional jika perusahaan dibubarkan. Demikian materi reksadana. Nanti PPT ini saya share di grup, kemudian kalian silakan untuk melakukan diskusi tanya jawab melalui chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalian siapa yang mau bertanya, 5 penanya ya. Saya Bu mau bertanya. Silakan. Di sini atau di chat langsung Bu? Di chat terus dibaca. Oh ya. Salam dan bahagia. Perkenalkan nama saya Nabila Salsabila dengan NIM 2019 00808059. Saya ingin bertanya, apakah ada batasan minimal dan maksimal dalam penjualan reksadana? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Nabila. Ditulis di chat ya, nama NIM dan pertanyaan. Iya Bu. Selanjutnya. Saya Bu. Saya ingin bertanya. Ya, Mbak Devi. Baik, Silakan, Mbak. perkenalkan nama saya Devi Oktaviandri dengan NIM 2019 008062. Apakah ada tolak ukur investasi dari reksadana itu? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Devi. Ditulis di chat ya. Selanjutnya, yang ketiga. Saya Bu. Saya Bu ingin bertanya. Ya, silahkan Mbak Karimatul. Baik, terima kasih Bu. Perkenalkan nama saya Karimatul Husna, NIM 2019 008049. Saya mau bertanya, apakah investasi pada pasar uang reksadana bisa mengalami kerugian? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Karimatul. Mbak Husna ya panggilannya. Iya Bu. Yang keempat. Saya Bu ingin bertanya. Ya, Mbak Dina. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dina Nur Fatimah, NIM 2019 008051. Saya ingin bertanya, bagaimana cara OJK melindungi yang berinvestasi di reksadana? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Dina. Kemudian yang kelima. Saya Bu. Ya, Mbak Ani. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ani Purnamasari, NIM 2019 008047. Saya mau bertanya, apakah return yang tinggi menggambarkan reksadana tersebut bagus? Terima kasih. Return apa, Mbak? Return saham, Bu. Return saham, ya. Oke, makasih Mbak Ani.
Ini sudah ada 5 pertanyaan. Sekarang silahkan satu persatu dijawab. Yang mau menjawab, milih punya pertanyaan siapa. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Devi Okta, Bu. Mbak Devi Okta. Ya, Mbak Salma. Silahkan. Apa tolak ukur investasi reksadana? Tolak ukuran investasi reksadana adalah NAB atau nilai aktiva bersih, merupakan tolak ukur memantau hasil reksadana. NAB per saham atau per unit penyertaan adalah harga dari portofolio suatu reksadana setelah dikurangi biaya operasional kemudian dibagi jumlah saham atau jumlah unit penyertaan yang telah beredar atau dimiliki investor pada saat tersebut. Bagaimana Mbak Devi, apakah bisa diterima? Bisa, terima kasih. Sama-sama. Saya, Bu, mau menjawab pertanyaan dari Mbak Nabila. Pertanyaan Mbak Nabila. Oh ya, silakan Mbak Era. Baik, perkenalkan nama saya Era Wening Estri dengan NIM 2019-008411. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Nabila Sabila, yaitu mengenai apakah ada batasan minimal dan maksimal dalam penjualan reksadana. Jadi dalam penjualan reksadana sendiri tidak ada batasan minimal untuk berinvestasi, tetapi produknya sendiri berbeda-beda berdasarkan produk reksadana tersebut. Untuk saat ini nilai paling kecilnya untuk berinvestasi yaitu senilai 15.000. Lalu untuk batasan maksimum pembeliannya itu tidak ada, sehingga kamu bisa memilih produk mana yang cocok dengan kebutuhan, kemampuan, dan juga profil dari resiko usaha yang ada. Sekian, Bu. Terima kasih. Ya, oke. Gimana, Saya, Bu. Saya, Bu, ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Dina. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Ani. Ya. Saya perkenalkan, nama saya Indah Nur Isnaini, NIM 2019-008044. Mau menjawab pertanyaan dari Mbak Dina, Bu. Mbak Dina apa Mbak Ani? Mbak Dina. Yang Mbak Ani saya, Bu. Oh ya. Ya, silakan Mbak Indah dulu. Bagaimana cara OJK melindungi yang berinvestasi di reksadana? Untuk melindungi nasabah, peraturan OJK menetapkan bank kustodian dari satu reksadana adalah pihak yang tidak berafiliasi dengan manajer investasi. Maksudnya di sini pemilik bank dan pemilik perusahaan manajer investasi tidak boleh memiliki atau menempati pihak atau grup yang sama. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Mbak Indah, gimana Mbak Dina? Baik, terima kasih Mbak Indah atas jawabannya. Sama-sama. Oke, dilanjut Mbak Risa tadi ya mau jawab. Ya, perkenalkan nama saya Risa Puspitasari, NIM 2019-008041. Di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Ani. Oke, Apakah sebentar Mbak ya. Risa. Mbak Risa Ya, Bu. tadi udah mengajukan pertanyaan toh? Belum. Oh, belum ya? Ya. Oh ya, lanjut. Ya, di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Ani. Apakah return yang tinggi itu menggambarkan reksadana tersebut sudah bagus? Itu tuh sudah bagus, asalkan konsisten. Karena walaupun return-nya sering naik, tapi kalau tidak konsisten dan deltanya itu naik turun terlalu besar, itu bisa menyebabkan fluktuasi. Artinya itu tidak bagus untuk kenaikan sahamnya, karena biasanya kerugian itu banyak terjadi dimulai dari nasabah yang kecil. Begitu Mbak Ani, bagaimana? Baik, terima kasih Mbak Risa. Baik. Ya. Masih ada nggak yang belum terjawab tadi? Ini pertanyaan Mbak Husna ya, Karimatul Husna belum. Iya Bu, saya izin menjawab pertanyaan Mbak Karimatul Husna. Yang pertanyaannya, investasi pada pasar uang reksadana bisa mengalami kerugian? Ya, produk
reksadana tetap memiliki risiko penurunan nilai atau kerugian. Hal ini dapat terjadi bila kondisi ekonomi atau sentimen instrumen berportofolio sedang tidak baik. Dan sebagai pihak yang menggunakan uang investor untuk berinvestasi di pasar uang yang bisa saja mengalami performa yang buruk, sehingga kerugian bisa terjadi. Sekian jawaban dari saya. Apa bisa diterima, Mbak? Bisa, Mas. Terima kasih. Ya. Ya. Berarti sudah habis ya. Masih ada enggak? Mbak Nabila sudah, pertanyaan Mbak Devi sudah, Mbak Karimatullah, Dina sudah, Ani sudah, ya oke. Yang menjawab nulis nama dan NIM ya, biar direkap Mbak Nisa nanti. Baik, Bu. Nah sekarang dibuka lagi 5 pertanyaan. Yang Saya, tadi Bu. sudah menjawab dan tanya, Saya, Mbak Bu. boleh tanya Bu, ya. ingin bertanya. Saya mau bertanya. Ya Mbak Dewi. Ya. Baik. Perkenalkan, nama saya Dewi Ayu Isanora dengan NIM 2019-008077. Pertanyaan saya, adakah penurunan nilai aktiva bersih dari resiko reksadana? Ya. Lanjut yang kedua. Saya, Bu Rafika. Nur Elsa. Ya. Baik, perkenalkan nama saya Nur Elsa Fatma Karomah, nomor induk mahasiswa 2019-008-064. Saya mau bertanya, berapa lama jangka waktu investasi pada reksadana? Terima kasih. Pertanyaan ketiga. Saya Bu Rafika. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Rafika, NIM 2019-008057. Di sini saya ingin bertanya bagaimana cara menghitung keuntungan reksadana. Terima kasih, Bu. Ya, yang keempat. Saya ingin bertanya, Bu. Ya, Mbak Destria. Perkenalkan, nama saya Destria Ika Latansa, NIM 2019-008-055. Pertanyaannya, berapakah keuntungan yang diperoleh investor dari investasi di reksadana? Terima kasih. Ya, pertanyaan yang kelima. Yang kelima. Oke, kalau belum ada, menjawab dulu dari 4 pertanyaan yang sudah disampaikan tadi. Saya, Bu. Ya, mau menjawab pertanyaan siapa? Mau menjawab pertanyaan dari Mbak Elsa. Mbak Elsa. Ya, silahkan. Untuk berinvestasi reksadana membutuhkan jangka waktu yang berbeda-beda. Ada yang untuk kurang dari setahun, 1,3 tahun, 3,5 tahun, dan lebih dari 5 tahun. Nah, untuk jangka waktu yang kurang dari setahun, sebaiknya memilih reksadana pasar uang. Nah, untuk investasi 1-3 tahun,
dapat memilih reksadana pendapatan tetap. Nah, untuk jangka waktu 3-5 tahun dapat menggunakan reksadana campuran. Dan yang terakhir, untuk yang ingin berinvestasi lebih dari 5 tahun dapat menggunakan reksadana saham. Bagaimana Mbak Elsa? Iya, baik Mbak Alif, terima kasih. Yang jangka panjang malah pakai reksadana saham ya Mbak? Ya Bu. Yang lebih dari 5 tahun. Benar itu? Iya Bu. Ya. Berarti investasinya yang saham yang diinvestasikan itu reksadana yang diinvestasikan ke manajer investasi, berarti dari manajer investasi itu dibelikan saham yang dijualnya jangka panjang. Ya, oke. Lanjut. Saya Bu, Stefani mau jawab pertanyaan dari Destria. Ya, silakan. Baik Bu, terima kasih. Perkenalkan nama saya Stefani, NIM 2019 008065. Pertanyaannya,